Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margaret Maya dari Program Studi Manajemen kelas pagi dengan NIM 2892 15001. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Digital Business dengan dosen pembimbing Bapak Moj Taufan Nugroho S.Si, M. 1. Jelaskan tentang revolusi A. Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang sebagai berikut: pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi Industri 1.0 ini pertama kali muncul di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di zona Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar karena semuanya dilakukan secara manual. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi yang menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Tepatnya di Inggris, di mana mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun mekanisme pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produksi industri tekstil. B. Revolusi Industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama diganti dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun, terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Namun, proses tersebut tidak membuat transportasi mobil lebih singkat dikarenakan setiap kendaraan yang ada harus dirakit dari awal hingga akhir oleh seorang pengemudi. Hal ini memiliki arti, jika proses produksi transportasi tersebut ingin cepat selesai, membutuhkan tenaga banyak orang untuk merakit mobil di waktu yang bersama. Namun, dengan adanya lini produksi atau yang dikenal dengan assembly line pada tahun 1913 yang menggunakan ban berjalan atau konveyor dapat memudahkan proses produksi yang terjadi sehingga terciptanya sebuah revolusi. Revolusi tersebut menyebabkan proses produksi yang akan menjadi berubah secara keseluruhan. Dengan adanya hal tersebut, proses produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja untuk merakit dari awal hingga akhir. Namun, karena adanya bantuan kemajuan teknologi tersebut, sebuah proses produksi transportasi mobil hanya membutuhkan pabrik mobil untuk menjadi spesialis yang masing-masing mengurus satu bagian saja. Pada era revolusi industri juga, terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Revolusi tersebut yang membuat terbentuknya berbagai divisi pekerjaan, di mana setiap individu ataupun pekerja hanya terfokus pada pekerjaannya di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada, sehingga assembly lines atau proses manufaktur yang ada, di mana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk dari proses yang berlangsung akan lebih efisien dan cepat. C. Revolusi Industri 3.0. Setelah mengganti tenaga organ dengan uang, lalu produksi paralel dengan serial, perubahan apalagi yang bisa terjadi di dunia industri? Faktor berikutnya yang diganti adalah manusianya. Revolusi Industri
3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis yang komputer dan robot. Karena hal ini, revolusi 3.0 memiliki nama lain, yaitu revolusi digital. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Bisa dibilang abad informasi dipicu oleh munculnya revolusi industri yang ketiga. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman, yaitu komputer yang bisa diprogram pertama yang bernama Colossus dalam mesin raksasa sebesar sebuah ruang tidur. Colossus adalah komputer yang tidak punya RAM dan tidak menerima perintah dari manusia melalui keyboard, apalagi touchscreen, tapi melalui pita kertas. Komputer purba ini juga membutuhkan listrik luar biasa besar, yaitu ratusan 1.500 watt. Namun, kemampuannya tidak ada sepertinya smartphone yang ada di kantong kebanyakan orang Indonesia saat ini. Namun, kemajuan teknologi komputer menjadi ngebut luar biasa setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor disusul transistor, lalu integritas chip atau IC, membuat ukuran komputer semakin kecil, listriknya dibutuhkan semakin sedikit. Sementara kemampuan perhitungnya terbang ke langit. Mengecilnya ukuran komputer menjadi penting, sebab kini komputer dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan unit produksi. Kini komputer mengatakan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Sama seperti operator telepon di perusahaan diganti oleh relay, sehingga kita tinggal menelpon nomor telepon untuk menghubungi teman kita. Proses ini disebut otomatisasi. Semuanya jadi otomatis, tidak memerlukan manusia lagi. Artinya, sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia, terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerja-pekerja lain. Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan komputer tersebut juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dalam bentuk dan fungsi yang menyerupai bentuk dan fungsi manusia. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin. Robot menjadi tangannya, pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menjadi. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin. Robot menjadi tangannya, pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual. D. Revolusi industri 4.0. Sebenarnya, konsep industri 4.0 pertama kali digunakan di pabrik dalam pemeran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari peristiwa ini juga sebetulnya ide atau industri 2.0 dan industri 3.0 baru muncul. Sebelumnya cuma dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital. Nah, kita mungkin bisa nebak, setelah dua revolusi itu, revolusi macam apa lagi sih yang bisa terjadi? Perhatikan deh, semua revolusi terjadi menggunakan revolusi sebelumnya sebagai dasar. Industri 2.0 akan muncul selama kita masih mengandalkan otot, angin, dan air untuk produksi. Industri 3.0 intinya mengupgrade lini produksi dengan komputer dan robot. Sejatinya revolusi industri dikatakan revolusi karena terjadinya secara perlahan-lahan dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada industri 4.0 pada dasarnya juga menggunakan komputer dan robot. Terus kalau gitu sebenarnya kemajuan apa saja yang muncul sehingga membedakan dari revolusi sebelumnya? Nah, di sini kita harus bisa memahami kalau definisi revolusi industri 4.0 adalah cara untuk menggambarkan kaburnya batasan antara dunia fisik, digital, dan biologis. Revolusi ini adalah perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence,
robotika, Internet of Things atau percetakan 3D, rekayasa genika, komputasi kuantum, dan teknologi lain. Yang pertama, dari peristiwa revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita. Makanya kita jadi punya smartphone. Bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa. Orang-orang di dunia jadi selalu tersambung ke jaringan raksasa tersebut. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, yaitu Internet of Things. Saat komputer-komputer yang ada di pabrik itu tersambung ke internet, saat setiap masalah yang ada di produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik dimanapun pemilik berada. Yang kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapati dari sensor-sensor tersebut yang merekam segala selama 24 jam. Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai manusia. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut bisa terlihat, misalnya, kalau pegawai-pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian, sehingga bagian tersebut perlu diperbaiki. Masih ada 1001 informasi lainnya yang bisa didapati dari 1001 data yang berbeda, sehingga masih ada 1001 cara meningkatkan produktivitas pabrik yang semua tidak terpikirkan. Karena begitu banyak ragam maupun jumlah data baru itu, aspek ini sering disebut big data. Yang ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di pabrik. Jadi, sebuah perusahaan yang punya 5 pabrik di 5 negara berbeda tinggal membeli sebuah superkomputer untuk mengolah data yang diperlukan secara bersama untuk kelima pabriknya. Tidak perlu lagi membeli 5 superkomputer untuk melakukannya secara terpisah. Yang keempat, ini yang sebetulnya paling besar, yaitu adanya mesin learning. Mesin ini adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar dan bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Ini bisa dilukiskan dengan cerita atau huruf. Sebuah mesin learning, sebuah komputer melakukan tugasnya dengan diperintahkan atau diinstruksikan oleh manusia. Yang kedua, jelaskan tentang evolusi web. A. Web 1.0. Web 1.0 secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Web 1.0 memiliki sifat adalah layer. Juga memiliki ciri-ciri umum yang mencolok, yaitu console, sort, dan shell. Jadi, Web 1.0 kita kebanyakan hanya sekedar mencari atau browsing untuk mendapatkan informasi tertentu. Web 1.0 adalah determin yang merujuk pada World Wide Web dan setiap web gaya yang digunakan sebelum kedatangan Web 2.0. Ini adalah istilah umum yang telah dibuat untuk menjelaskan web sebelum ledakan dari web berlembung pada tahun 2001 yang dianggap oleh banyak sebagian besar untuk internet. Web 1.0 termasuk tren khawatir atas keberpihakan aplikasi resiko dalam suatu arah aliran informasi melalui website yang berisi hanya bacaan bahan, sehingga mengakibatkan luas komputer lambat buruk dan koneksi internet untuk ditambahkan batas dari internet. Keterbatasan pada web 1.0 yang mengharuskan penggunaan internet untuk datang ke dalam website tersebut, melihat satu persatu konten di dalamnya. Untuk mengambil contoh dari atas, personal halaman web
yang umumnya di Web 1.0, dan ini terutama terdiri dari halaman statis yang di-host di layanan hosting gratis seperti GeoGeekers. Saat ini dihasilkan secara dinamis blog dan profil jaringan sosial seperti MySpace dan Facebook, yang lebih populer memberikan peluang bagi pembaca untuk berkomentar mengenai postingan dengan cara yang tidak tersedia selama Web 1.0. Beberapa ciri khas dari situs Web 1.0 termasuk 1. Halaman statis, bukan dinamis penggunaan konten yang dihasilkan. 2. Penggunaan comment status. 3. Memiliki HTML ekstensi seperti dan tag diperkenalkan pada awal pengambilan. 4. Online bootstrap. 5. Git tombol biasanya 88x31 pixel dalam ukuran web browser dan pemasukan kode file. 6. Penggunaan akan mengisi formulir, dan setelah mereka mengklik mengirimkan email, klien akan mencoba untuk mengirimkan email yang berisi formulir rincian. B. Web 2.0. Web 2.0 adalah buzzword terbaru di dunia internet. Berbagai inovasi dan fitur-fitur baru yang muncul di dunia web membawa suatu pandangan baru tentang jenis situs web atau aplikasi web yang disebut Web 2.0. Istilah Web 2.0 disebut oleh Derek Doherty oleh media yang melakukan brainstorming dengan Reddit dan media lain untuk menghasilkan ide konferensi di mana mereka menjadi host. Akhirnya pada bulan Oktober 2004, O'Reilly Media Battle dan Media melakukan konferensi Web 2.0 pertama dan kedua pada bulan Oktober 2005. Sebelum muncul istilah Web 2.0, yang sering digunakan adalah Semantic Web. Web 2.0 mempunyai keuntungan, yaitu memungkinkan pengguna internet dapat melihat konten suatu website tanpa harus berkunjung ke alamat situs yang bersangkutan. Kemampuan Web 2.0 juga dalam melakukan aktivitas drag and drop audio, complete chat, dan voice seperti layaknya aplikasi desktop, bahwa berlaku seperti sistem operasi dengan menggunakan dukungan Ajax atau berbagai API yang ada di internet. Hal tersebut akan berubah paradigma pengembangan software dari distribusi produk menjadi distribusi layanan. Seperti diketahui sebelumnya, terjadi pergeseran dari Web 1.0 dengan Web 2.0. Dapat dilihat sebagai hasil dari perubahan teknologi yang termasuk adaptasi tersebut sebagai perubahan peningkatan browser dan Ajax naik ke place aplikasi dan platform pengembangan video streaming seperti Twitch dan YouTube. Sekarang, selama Web 2.0 penggunaan dapat berkarakter sebagai desentralisasi konten distribusi web yang dihasilkan dari sekarang bottom up dengan banyak penggunaan yang kontributor produsen dan informasi serta konsumen. Sifat dari Web 2.0 adalah right-wide. Web 2.0 mempunyai kelebihan di mana interaksi sosial di dunia maya sudah menjadi kebutuhan, sehingga era Web 2.0 ini memiliki beberapa ciri mencolok, yaitu share, kolaborasi, dan experience. Di era Web 2.0, sekarang pengguna web untuk berbagai pertemanan, kolaborasi menjadi sesuatu yang penting. Web 2.0 hadir seiring maraknya penggunaan blog, Friendster, MySpace, YouTube, dan TikTok. Jadi, di sini kehidupan sosial di dunia maya benar-benar terasa. Era Web 2.0 tidak membutuhkan orang jenius yang hanya berkekuatan sendiri di ruang tertutup atau laboratorium untuk membuat teknologi baru yang dipatenkan agar membuat dunia menjadi terkenal. Tapi, era ini lebih membutuhkan orang yang untuk saling berbagi ilmu, pengalaman, atau lainnya, sehingga terbentuk komunitas online sebesar apa yang menghapus sifat-sifat individu. Yang terpenting bukanlah klaim sebagai Web 2.0, namun mampukah dampak perkembangan tersebut menjembatani penggunaan internet dengan kepentingan perusahaan, komunitas, atau pengguna Web 2.0.
Pengertian Web 2.0 yang mulanya berpusat pada komponen pembaca atau pengakses secara personal, berkembang dan mulai berpusat pula pada penggunaan korporat. Aplikasi Web 2.0 disajikan pada suatu web browser, tidak memerlukan teknologi canggih dari sisi user seperti Internet Explorer, Google Detection, Roadblock, dan lain-lain. Teknologi Web 2.0 merupakan fasilitas yang bisa digunakan tiap waktu. Masalah yang berkenaan dengan manajemen file juga tidak terlalu susah. Selain itu, filenya bisa disimpan dan bisa di-sharing oleh user lain. C. Web 3.0. Konsep ini dapat diadakan sebuah website sebagai sebuah intelektualitas buatan atau artificial intelligence. Aplikasi-aplikasi online dalam website dapat saling berinteraksi. Kemampuan interaksi ini dimulai dengan adanya website. Jadi, di sini web seolah-olah sudah seperti asisten pribadi kita. Web mulai mengerti kebutuhan kita dengan bisa memberi saran atau nasihat, menyediakan apa yang kita butuhkan. Dengan menggunakan teknologi 3D animasi, kita bisa membuat profil avatar yang sesuai dengan karakter, kemudian melakukan aktivitas di dunia maya seperti layaknya di dunia nyata. Kita bisa berjalan-jalan, pergi ke mall, bercakap-cakap dengan teman yang lain. Namun lambat laun kebiasaan dan kebutuhan orang di dunia maya selalu berubah-ubah dan bertambah. Hal ini juga sejalan dengan semakin cepatnya akses internet, broadband, dan teknologi komputer yang semakin canggih. Jika pada telekomunikasi sudah mulai terdengar isu era 4.3, begitu juga yang terjadi pada dunia website yang juga memunculkan isu akan segera hadirnya era baru yaitu Web 3.0. Teknologi web generasi ketiga ini merupakan perkembangan lebih maju dari Web 2.0, di mana di sini web seolah-olah sudah seperti kehidupan di dalam alam nyata. Web 3.0 memiliki ciri-ciri umum seperti suggestion dan profit. Web 3.0 adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tahap evolusional dari web yang berbeda. Web 2.0 mengingat bahwa teknis dan sosial dalam mengidentifikasi kemungkinan kedua istilah ini belum sepenuhnya menarik dan sifat mengidentifikasikan Web 3.0 sangat spekulatif. Secara umum merujuk pada aspek yang internet, walaupun mungkin berpotensi secara teknis dan tidak kalah antipraktis saat ini. D. Web 4.0. Konsep Web 4.0 adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan. Setiap hari, seseorang pasti mempunyai sebuah rutinitas. Apapun bentuk rutinitasnya, seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer atau program atau tools atau situs yang kita miliki yang dijalankan secara online. Jadi, kemampuan seseorang pergi dan apapun yang dilakukan semuanya direkod oleh alat-alat tersebut yang nantinya akan digunakan jika ingin mengetahui informasi apa yang dibutuhkan. Bahkan, teknologi ini bisa mengingatkan, menginterupsi, dan memberikan informasi manakala ada perubahan dari sebuah server atau rutinitas, membantu melakukan pencarian. Inti dari Web 4.0 dapat mengetahui apa saja yang kita lakukan, dan dia juga bisa membantu dalam melakukan pencarian informasi, menyimpan histori pencarian, bahkan mempertemukan orang-orang yang mencari informasi yang sama. Menurut Seth Godin dalam blognya, syarat utama teknologi Web 4.0 adalah sebagai berikut. Pertama, ubiquity. Syarat ini dibutuhkan karena domain dari teknologi Web 4.0 adalah aktivitas, bukan hanya sekedar data, dan sebagian besar aktivitas manusia berjalan offline. 2. Identity. Karena distribusi informasi spesifik ditujukan dan didedikasikan
untuk seseorang atau pribadi, sehingga diperlukan informasi mengenai identitas pribadi yang bersangkutan, rutinitasnya, dan apa yang dibutuhkan oleh pribadi tersebut. Ketiga, connection. Tanpa relasi atau hubungan seseorang tidak ada artinya dalam teknologi web 4.0, karena teknologi ini dikembangkan untuk kepentingan ini atau mutual connection. 3. Buatlah analisis SWOT salah satu teknologi atau inovasi digital, misalnya seperti artificial intelligence, cloud computing, dan internet. Analisis SWOT pada finansial teknologi atau fintech. Yang pertama, S. Kekuatan atau strength. A. Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. B. Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan, khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. C. Dapat meningkatkan literasi keuangan bagi pemerintah, masyarakat dapat menikmati pelayanan keuangan dengan mudah, murah, dan cepat. Sedangkan bagi investor atau pendiri fintech dapat menikmati keuangan dari bisnis yang dihasilkan. Hal yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ada kemudahan untuk mengakses sumber keuangan. 2. Weakness atau kelemahan fintech. 1. Membutuhkan koneksi internet yang mendukung baik dari segi kecepatan akses maupun server yang stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan. 2. Pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan, sehingga jasa teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi penggunaan teknologi finansial tersebut. 3. Timpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, terdepan, terluar, dan terpencil, menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal. 4. Timbulnya aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan cybercrime dalam transaksi finansial, membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi online. 5. Kurangnya perhatian terhadap manajemen risiko. Setiap badan usaha memiliki risiko bisnis. Hal ini kurang diperhatikan oleh beberapa pemilik. Padahal, hal ini dengan mengetahui risiko yang mungkin akan ditimbulkan, maka perusahaan tahu bagaimana menangani atau meminimalkan risiko yang muncul tersebut. 6. Belum tentu dipercaya oleh masyarakat. Kita semua tahu kelemahan teknologi digital, khususnya di Indonesia. Banyak sekali hacker yang tidak bertanggung jawab dan mengambil data untuk kepentingan pribadinya. Hal ini yang membuat banyak dari masyarakat kurang percaya dengan teknologi digital, khususnya bagi orang yang pernah mengalami hal tersebut. Yang ketiga, opportunities atau peluang fintech. Menurut Bima Yudhistira 2017, peluang bisnis finansial teknologi atau fintech semakin berkembang karena banyak kemudahan yang ditawarkan kepada pelanggan oleh pelaku bisnis tersebut. Fintech justru akan semakin membantu terciptanya industri keuangan yang inklusif. Kehadiran fintech akan membantu masyarakat yang masih kompleks dan jumlahnya masih banyak, sehingga industri ini memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Kehadiran fintech akan menyebabkan perubahan melakukan digitalisasi
dan otomatisasi agar dapat mempermudah pelayanan yang lebih praktis. Masyarakat juga membutuhkan layanan perbankan yang lebih modern. Hal ini mendorong perbankan untuk lebih mengutamakan layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, perbankan dapat berkolaborasi dengan fintech agar mempermudah layanan jasa ini. Yang keempat, threats atau ancaman fintech. Ancaman kejahatan keyboard di Indonesia. Indonesia berada pada pertumbuhan tercepat koneksi di dunia. Namun sayangnya, Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah cybercrime terbanyak di dunia dan di peringkat kedua terkait kejahatan hacking. Semakin erat relasi antara teknologi dan layanan keuangan, di mana kegiatan keuangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Maka potensi ancaman kejahatannya lebih eksploitatif dan semakin besar. Tidak ada sektor yang lebih rawan terhadap ancaman ini selain sektor layanan keuangan dan perikanan fintech. Meski cybercrime yang paling banyak terjadi adalah terkait malware atau virus manapun, yang paling mengkhawatirkan adalah kejahatan yang terkait dengan transaksi keuangan, seperti transaksi fiktif, kredit atau penggunaan kartu kredit orang lain. Penipuan di marketplace yang tentunya juga menuju ke area-area fintech. Risiko besar dari hal ini adalah hilangnya kepercayaan nasabah merupakan dasar utama pertumbuhan fintech ke depannya. Berikut ini adalah daftar pustakaan. Sekian video dari saya. Terima kasih.